tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Horas. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara pada hari ini di Gereja Tuhan ini, GKPI Jemaat Khusus Depok. Nama saya Binsar Pakpahan. Saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, atau dulu namanya STT Jakarta. Saya sekarang jadi ketua di situ. Ada senior kami, Prof. Yansihar Aritonang sebagai mantan ketua dan dosen di tempat kami ini. Dulu Prof. Aritonang adalah dosen saya. Juga banyak sekali sebenarnya pendeta GKPI berasal dari STT Jakarta. Saya sendiri sudah menikah, istri saya Dorta Pardede, 2 anak, satu umur 10 tahun dan satu lagi hampir 3 tahun. Kami tinggal di dalam kompleks kampus di Jalan Proklamasi di daerah Menteng. Karena itu Ibu Bapak, jika Ibu Bapak ada waktu silahkan main ke STFT Jakarta. Hanya 5 menit jalan kaki dari stasiun Cikini. Siapa tahu mau mampir, silahkan datang. Parkir gratis kalau sebut nama saya. Serta Ibu Bapak mau nonton di bioskop Metropol, ada bioskop, silahkan parkir di STT aja, mumpung gratis. Juga agak sering acara-acara orang Batak di kampus ya, agak sering ada acara Bonataun misalnya. Bonataun orang Batak kan sampai bulan Juli, ada aja Bonataun sampai bulan Juli. Saya tahu tahun depan Ibu Bapak cari diskon Bonataun itu bulan Juli agak murah. Harga sewa gedung maksudnya. Saya senang sekali bisa bersama dengan Ibu Bapak Inang Amang karena Amang Sintua Radot Simamora ini sudah, saya rasa sudah lama sekali mengajak saya ke sini. Baru ini bisa saya lihat ternyata sejak 2001 baru ini bisa Inang Amang. Jadi itu juga hampir nggak jadi kemarin karena saya baru pulang dari Palangkaraya kemarin sore. Nah, senang sekali bisa bersama dengan Inang Amang. Saya lihat juga baru diresmikan 2020 ya. 2020. Bolehkah dipasang presentasinya? Sudah ya? Saya coba cek dulu ya. Oh ya, siap. Tema firman Tuhan hari ini adalah saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini teks firman Tuhan ini sebenarnya bicara mengenai kiamat, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kiamat. Kiamat ini telah banyak mengganggu pikiran kita. Sebenarnya, saudara-saudara, dunia ini memang akan berakhir.
Bukan Alkitab saja yang mengatakannya, ilmu pengetahuan juga mengatakan demikian. Dunia ini akan berakhir. Entah dia akan berakhir kira-kira 4,5 miliar tahun lagi, atau ada beberapa bencana yang akan membuat kita berakhir. Misalnya sebuah meteor mungkin akan menabrak bumi, lalu menghabisi semua makhluk hidup yang ada di atasnya. Dunia ini, planet bumi, menurut ilmu sains sudah 3 kali siklusnya berganti. Jadi dinosaurus pernah berkuasa, habis, lalu ada binatang lain, habis, dan sekarang mamalia yang menjadi spesies yang menguasai bumi. Jadi kalau ada meteor dengan diameter 3 kilometer saja menghantam bumi, kita pasti habis. Atau suatu saat nanti katanya inti dari planet matahari akan habis hidrogennya, lalu planet matahari akan memuai dan dia akan membesar seperti ini, dan suatu saat besarnya matahari akan sampai ke bumi. Jadi kan mengembang gitu, kayak balon mau habis, mengembang dulu baru nanti kempis. Bumi akan habis juga, tapi ini masih 4,5 miliar tahun lagi. Karena penasarannya soal kiamat, berbagai film saat ini selalu bicara soal kiamat, ya. Prediksi tentang kiamat. Kiamatnya juga macam-macam, ada zombie lah, ya kan. Kiamat zombie ini menurut saya paling menarik, karena manusia di tengah bencana ternyata masih berantem juga. Ya, kalau Inang Amang nonton film zombie, udah tinggal 10 manusianya, yang 10 berantem juga. Yang kita lihat di masa Covid, udah susah kita, ada juga yang perang. Memang luar biasa manusia ini, menghancurkan diri sendiri luar biasa. Dari yang film-film serius manusia sampai film-film superhero. Kalau Bapak Ibu pernah baca komik Dragon Ball, ada yang pernah baca Dragon Ball? Apa cuma saya aja? Kalau di Dragon Ball ini entah udah berapa kali planet bumi ini hancur, lalu dia panggil naga, kembalikan planet ini seperti biasa lagi. Terminator, Justice League. Belakangan ini juga kalau nonton Marvel, isinya tentang kehancuran bumi aja terus, Marvel. Jadi kenapa kita bicara soal ini? Karena Bapak, the end of days atau kehancuran dunia selalu jadi perhatian kita. Karena kita mau tahu kapan sih semua ini berakhir. Ada 2 arahnya, Ibu Bapak. Kalau seandainya besok dunia ini berakhir, ya ada 2 arahnya. Yang satu akan putus asa. Ya udahlah, toy mak, dah dompe lapatan nih. Dah marlapatan de papungun hepeng tu jabu konsistori kan itu. Ay sogot nama kiamat ngat. Kan dang marlapat tapi itu kan dang marlapat tapi papunguhon hepeng Natal atau emak sogot nama dang saat betu Natal. Anda akan putus asa, saudara-saudara. Artinya begitu kiamat dibilang kita akan berakhir, ada yang langsung siap-siap duduk aja di rumah pasrah. Dan ini yang terjadi sama jemaat di Tesalonika. Ada yang duduk saja, kita mau mati. Makanya kemudian Rasul Paulus harus bilang kepada jemaat yang lain, biarlah yang tidak bekerja tidak makan. Karena ada jemaat yang kemudian tahu mau kiamat, lalu dibilang menurut mereka mau kiamat, lalu dibilang gak usah lagi kita kerja gitu, tunggu aja makan dari orang lain. Toy marhua be karejo ipta enang kiamat nama sogot. Itu kira-kira. Jadi ada satu kelompok yang pasti akan putus asa. Sedangkan kelompok yang lain, ini menjarah, ambil semuanya. Sudahlah, mau kiamat. Jadi kerjakan semua, diambil semuanya. Ada yang di tengah-tengah, ditelepon, kami mau kiamat nih, maafkan aku ya mak, gitu. Itu makanya sebenarnya lagunya orang Batak itu pas sekali tuh. Dang marlapatet be, lupa saya lagunya. Apa sih? Wah, langsung main musik ini udah kayak pesta Batak aja nih. Saya lupa lagi lah kalau udah begini. Social pressure nih, gimana?
Dang marlapatama marede marjoja hamu molo nang mate. Gitu ya. Inilah kira-kira lagu. Itu kan enggak ada artinya. Dang marlapatabe molo nga merujung portibion. Enggak ada artinya. Jadi ada orang yang kemudian bilang, saya mau menghidupi hari saya seperti dunia ini akan berakhir besok. Nah, ini prinsip anak muda sekarang, YOLO. You only live once, YOLO. YOLO. Ini juga menurut saya agak fatal juga, YOLO ini. Makanya Tuhan Yesus kemudian bilang, apa tanda-tanda akhir zaman menurut Tuhan Yesus? Dia bilang, pada akhirnya akan ada guru palsu, akan ada penyesat, dan para penyesat ini akan bilang, dunia mau berakhir. Lalu dia bilang, kumpulkan semua uangmu, jual semua hartamu, karena dunia akan berakhir. Yang susahnya, kasih ke aku uangnya. Lalu akan ada yang percaya, akan ada bencana, dan lain sebagainya. Itu sebabnya setiap kali ada bencana seperti COVID, tema kiamat itu naik. Tak terhitung berapa banyak panggilan ke saya untuk bicara tema kiamat waktu COVID baru mulai. Saya laris manis. Makanya Tuhan Yesus bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat di Matius 24. Injil kerajaan ini akan diberitakan bagi seluruh dunia, tapi yang paling utama Matius 24 ayat 36, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan Rasul Paulus mendengar ucapan ini. Dia tahu, dia mungkin gak dengar langsung dari Tuhan Yesus, dia dengar. Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang tahu. Jadi jangan berspekulasi tentang kapan hari Tuhan akan datang. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, dia sendiri tidak ada di Tesalonika. Jadi dia sebenarnya sedang berada dalam perjalanannya. Dia menulis surat untuk memuji jemaat di Tesalonika. Ini jemaat yang baik dan maju. Dia bilang, kami mengucap syukur padalah karena kamu semua, dan kami mengucap kamu di dalam doa kami. Jadi Rasul Paulus bersyukur sama jemaat Tesalonika. Ini jemaat yang baik, saudara-saudara. Jemaat ini bahkan jadi teladan. Jadi teladan. Dia bilang, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Lalu di ayat 7 dikatakan, 1 Tesalonika 1 ayat 7, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Kamu udah jadi teladan. Karena itu, di tengah-tengah jadi teladan ini, masih banyak yang spekulasi. Kapan kedatangan Yesus kembali? Karena kalau dia datang, semua ini akan berakhir. Makanya kemudian dikatakan, kamu tidak usah berspekulasi tentang zaman dan masa. Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Gak usah tahu. Kenapa? Karena saudara-saudara, harusnya setiap orang yang tidak hidup dalam kegelapan, ini kata Rasul Paulus, jadi kegelapan ini orang hidup dalam kejahatan. Orang yang hidupnya baik, tidak perlu dia pusing soal kapan akan kiamat. Karena kapan saja kiamat, dia sudah siap. Itu ya Ibu Bapak. Orang yang hidupnya baik, itu artinya ini, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kamu tidak hidup dalam kejahatan artinya. Karena kita semua anak terang dan anak-anak siang. Jadi kalau kamu hidup dalam kebaikan, kamu tidak perlu takut terhadap akhir dunia. Kenapa? Karena mereka yang hidup di dunia malam atau dalam kejahatan, mabuk, tidak siap. Karena begini Bapak, banyak orang bilang, kalau muda foya-foya, sudah tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Iya, kalau matinya muda, nggak sempat foya-foya dia. Karena harapan kita begitu, saudara-saudara, kita kumpulin dulu, nanti udah tua, baru kita, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Ada juga yang begitu, saudara-saudara. Waktu muda nggak apa-apalah, kita sikat aja dulu semuanya, kan nanti waktu tua saya baru akan bertobat kepada Tuhan. Maka yang lebih banyak amal ini orang tua. Yang lebih banyak sumbangan ya, Amang Inang, orang tua.
Karena dia pikir tidak ada lagi yang saya cari di dunia ini, mata saya mengarahkan diri kepada surga. Nah, yang anak muda ini yang susah. Ya rasa hidupnya masih lama, semua dia kerjakan. Makanya yang paling sedih kita bertanya-tanya, kalau yang muda yang meninggal, kemanalah kawan ini pergi? Karena itu saudara-saudara, nasihatnya adalah berjaga-jagalah. Kita tidur bukan seperti orang lain. Jadi orang ini maksudnya apa? Orang yang mati duluan, yang tidur, kalau dia hidupnya baik, hidup di dalam Tuhan, dia itu akan selamat. Karena ini adalah orang-orang siang. Orang-orang siang sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Tidak usah takut, kapanpun kamu dipanggil, kamu siap. Kapanpun kiamat datang, kamu siap. Jadi kamu nggak usah berspekulasi kapan, karena sebenarnya kapanpun kamu dipanggil, kamu siap. Jadi itu sebenarnya inti firman ini. Karena itu dikatakan, terutama di ayat 10 kita lihat, Yesus yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Jadi di sini bilang entah kita tidur, sebenarnya ini mau mengatakan, jemaat bertanya, tuh Rasul gimana kalau yang sudah mati sebelum Tuhan Yesus datang, gimana nasibnya? Dia bilang, yang sudah tidur itu tetap bersama dengan Tuhan, kalau hidupnya di dalam terang siang, gitu deh. Kalau hidupnya dalam terang siang, dia tetap bersama dengan Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi sekali lagi Rasul Paulus memuji mereka. Kamu kan sudah baik hidupmu, kamu teladan jemaat ini. Jadi kamu nggak usah takut, lakukan saja seperti apa yang sudah kamu lakukan. Karena itu saudara-saudara, buat jemaat yang selalu hidup di dalam Tuhan, hentikan spekulasi, tetaplah menanti. Ini pesan untuk kita hari ini. Nggak usah berspekulasi, adigodo mateau, nggak usah. Karena pada akhirnya tidak ada yang tahu waktu kita, tidak ada yang tahu waktu kita kapan. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan kembali. Menurut saya secara personal, sebenarnya kalau kiamat nggak usah pusing, menurut saya. Kenapa? Karena kita semua sama-sama mati. Kalau kiamat ya. Kenapa itu? Kalau sama-sama mati, berarti kita sama-sama ketemu di surga lagi. Jadi nggak usah takut. Yang sedih itu kalau mati duluan. Karena dia pergi, kita yang hidup ini yang susah, ngabur hatbe, nahu halongyon. Kalau kiamat, sebenarnya nggak usah susah. Toh kita semua mati sama-sama, udah pegangan tangan aja, kami ini Tuhan, kami siap, jeger, mati. Kalau kiamat, yang susah itu kalau mati sendiri-sendiri. Itu yang susah, benar nggak ya? Coba dipikirkan dulu. Coba, ini saya karena ngajar filsafat itu ya, jadi mikirnya begitu. Kalau kiamat kan kita mati semua, ya udah, nggak usah spekulasi soal kiamat. Yang susah itu soal hidup sendiri. Karena itu para pengajar palsu, serigala berbulu domba, yang akan banyak di kehidupan kita, akan selalu menjual tema kiamat ini. Sudah berapa banyak para nabi tanda kutip yang mengatakan kiamat akan terjadi tahun dan tanggal sekian. Saudara-saudara masih ingat layak kita Sibuya, pendeta Sibuya, tahun berapa itu ya? 2000 berapa ya? Di Bandung, ya kan? Di Bandung. Sudah 3 kali Tuhan menunda kedatangannya menurut pendeta Sibuya. Bertelepon pula. Karena pendeta Sibuya terakhir bilang kalau enggak 2017, 2018 harusnya kiamat. Enggak jadi juga. Jadi bilang Tuhan menunda karena dia ingin lebih banyak orang selamat. Begitu terus. Begitu terus. Makanya banyak sekali yang begini-begini pada akhirnya para pendeta ini akan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Begitu ada pendeta bilang
dia tahu persis akan kiamat, itu jauhi orangnya jauh-jauh, baik-baik tinggalkan dia. Begitu ada yang bilang, saya tahu kiamat kapan akan terjadi, apalagi dia, saya sudah analisis semua Alkitab ini, saya sudah cari angkanya, pada tanggal segini akan kiamat. Nah itu udah tinggalkan aja lah. Karena udah bolak-balik kita bilang akan kiamat, nggak jadi-jadi. Dan kalau kiamat seperti kata saya tadi, nggak usah takut. Kita rame-rame kok kiamatnya. Ngapain? Ngapain takut? Ngumpul aja di rumah berdoa. Apalagi? Nah karena itu banyak serigala berbulu domba nih, salah satunya pendeta ini. Saya nggak berani foto orang Indonesia ya, jadi saya cari orang lain. Jadi pendeta ini dia bilang dia waktu itu mengaku pergi ke surga, lalu dia foto surganya pakai handphone Samsung. Jadi handphonenya Samsung, masuk surga bawa Samsung. Yang bawa iPhone, Oppo nggak laku, masuknya pakai Samsung. Jadi waktu dia masuk ke surga, dia foto, lalu dia jual foto surganya. Bayangkan, ada orang berani ngaku, dia masuk surga, dia bawa handphone, dia foto, dia save di Google Cloud, lalu dijual fotonya. Waktu orang mulai ribut, tiba-tiba, oh handphone saya hilang katanya. Dan banyak orang berspekulasi, di Amerika Serikat ada kelompok yang namanya kelompok preppers. Preppers ini punya stok makanan mungkin untuk 2-3 tahun di rumahnya. Inamang stok makanan berapa tahun? Ini harus ditangkap itu nih, ini penimbun namanya. Penimbun. Dia punya stok makanan 2-3 tahun. Makanya Inamang film zombie itu banyak kan di Amerika Serikat. Karena mereka ini tipe-tipe yang begini, nimbun makanan 2-3 tahun. Ya kan? Dan pada akhirnya kalau fatal, Ibu Bapak, seperti ini yang terjadi di Jepang, mereka bunuh diri bersama. Karena udah mau kiamat. Jadi ini lagi-lagi ini yang tidak masuk akal buat saya, oke? Dengar dulu baik-baik. Kalau ada orang, katakanlah Inamang percaya ini mau kiamat tahun segini. Lalu sudah tahu mau kiamat, ngapain bunuh diri? Hah? Tunggu aja. Betul, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Enang kiamat sogod dabah, parjulu mahita gitu. Ngapain? Bener nggak? Masuk akal nggak? Enggak kan? Jadi kalau ada yang bilang ini mau kiamat, saudara, mari kita menyambut Tuhan, kita minum racun ini. Ya langsung tinggalkan. Kenapa? Udah jelas mau kiamat, ngapain duluan? Yang kedua, saudara, ini mau kiamat. Oke, kalau gitu jual hartamu, tidak perlu lagi itu. Ya udah, kalau udah mau kiamat, ngapain gua kasih ke lu duitnya? Orang udah mau kiamat, lu mau beli apa? Kan udah mau kiamat, ngapain jual-jual barang? Kan habis semua. Jadi itu kadang-kadang jadi Nawang harus agak tinggi juga mikirnya supaya kita nggak dibodoh-bodohi sama orang yang seperti ini. Ya, Inamang bolehlah percaya nanti. Oh, saya percaya ada yang mau kiamat, amang saya sudah hitung angkanya. Ini kalau di kampung kode alam namanya. Adong gue petogel di Depok. Adong gue? Jol mana dong? Jadi najolo kan Inamang tiki di huta, tiki pelayanan di huta kan. Tahun 2007 mohon. Jadi dok jol mama, amak padita, molo haluar hamu sejabu, unang pakai baju bola mang inna. Buasa, adong nomor namang, kode alap deh. Jadi rupanya baju bola saya sering didiskusikan di kedai. Karena ada angka kan 7, 18, dulu kan Batistuta 18, Batistuta. Oh 18, ada 8, 18, pendeta. Oh. Pernah pula tembus waktu itu, saya nggak tahu angkanya. Jadi ada, pendeta, besok pakai baju apa? Namu saya kan, besok pakai baju apa? Jangan percaya. Kalau kita percaya pada kode alam seperti ini, tidak perlu bunuh diri, tidak perlu jual harta, tunggu aja. Be,
Gitu maksud saya Namang. Kalaupun percaya, tapi sebaiknya jangan percaya. Yang kedua, dalam masa penantian kita tahu kita harus bersiaga, berjaga-jaga. Karena itu jangan tunggu sampai ujungnya baru berjaga-jaga gitu. Buat orang yang menanti, jangan, ini juga nasihatnya, jangan ambil jalan pintas seperti orang malam. Karena dalam menanti ini, saudara-saudara, ketidaksabaran bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Karena kita tidak sabar. Ketidaksabaran juga membuat kita hidup di masa serba cepat ini. Kita ingin kita ingin mengetahui semua hal. Di masa cepat ini kita pengen semuanya cepat. Orang suruh nunggu sebentar suka gelisah. Gak sabar lagi orang sekarang. Harus sabar ini. Kita saking tidak sabarnya, sekarang ada same day. Kalau ke Tokopedia ada yang 11-11 kemarin, nggak ada? 11-11 nggak ada? Nggak ada yang belanja? Saya udah tunggu 11-11, ternyata nggak ada diskonnya. Sekarang kita same day, kita ingin tracking di mana orangnya, gitu kan? Gojeknya udah di mana? Kita tunggu-tunggu. Sudah di mana? Demikian juga saham, kita ingin track kapan saja. Bahkan ada kabar baru, Inamang, kabar baik. Jika ingin tahu pasangan di mana, silakan taruh alat ini di handphone suami istri. Jadi kita track di mana suami istri kita track. Tetapi karena budaya ingin tahu, ingin cepat semuanya, jalan pintas, kita punya banyak sekali masalah dengan jalan pintas ini. Saya nggak berani komentar politik ya, Inamang, nanti saya nggak tahu di sini pilihannya siapa presiden ya, nanti saya dimarahin. Ini siapa? Mengaji kamu bah, nggak bahaya, Ison. Nggak perlu pembinaan, Ison. Tapi ini saya lihat saudara-saudara, orang pengen cepat kaya, akhirnya dia korupsi gitu ya. Saya begitu masifnya ini, saya baca kemarin Waskita, sebuah perusahaan BUMN, punya proyek, laporannya lengkap, fotonya ada, kwitansinya ada, barangnya nggak ada, Inang. Ini udah hulu ke hilir deh. Kalau mau dibilang hulu ke hilir, laporan ada, fotonya ada, auditnya ada, barangnya nggak ada. Gila nggak tuh? Atau ijazah. Kemarin saya lewat Medan, lalu tuh ada teman saya bilang, nah di sini nih, ini jual ijazah nih, gitu dia tunjuk langsung, ini jual ijazah. Untung, kebetulan tulangnya, tulang yang punya kampus, tulang saya ini banyak uangnya dari sini kan. Jual ijazah. Ini juga sebabnya Inang, ini saya tanpa mengurangi rasa hormat. Ada yang 3 bulan kuliah udah jadi pendeta. Kadang-kadang yang begini-begini membuat kita agak gimana gitu ya. Saat ini Namang di Indonesia ada 384 sekolah teologi. 384. Dari yang serius sampai yang setengah serius, lalu bercanda. Bercanda. Asli bercanda, kalau kita periksa nggak ngerti gitu. Tapi bukan hanya kita, Inamang. Orang seperti kawan kita ini, FTX, kalau Inamang tahu, ini Sam Bankman. Dia menjual cryptocurrency. Jadi ya buat yang nggak ngerti ya, jadi dia menjual uang kripto, lalu dia exchange rate-nya sama dia. Ternyata semuanya nggak ada, kosong, palsu, kabur. Ditangkap sekarang. Dia pernah coba kabur,
ditangkap. Ini miliaran dolar yang rugi. Sama seperti Inang Amang di Indonesia, siapa itu yang di Medan? Pernah dengar gak? Binomo. Pernah dengar gak? Isyadokorna. Nah itulah. Saya tidak sedang menjelekkan orang ya, itu kan ada di berita. Ternyata kosong uangnya, nggak ada. Kenapa orang percaya? Karena mau kaya, mau cepet kaya. Kalau Inang Amang lihat ada orang yang bisa mendoakan sesuatu lalu uangnya berbunga, besoknya jadi banyak dan masih percaya, itu salah Inang Amang sendiri. Dikasih uang segini, besoknya jadi segini. Inang Amang percaya, didoakan uang segini, besoknya jadi segini. Dan Inang Amang percaya, ada kuboto be, madok songo dia. Ini tahun 2023 Inang Amang. Mau didoakan sampai gimana? Kita minta Paus Fransiskus untuk mendoakan uang. Mau 30 hari, 30 malam dia doakan. Yang segini nggak akan jadi segini. Kecuali diinvestasikan. Kecuali dia bungakan. Kecuali diusahakan. Bisa. Tapi kalau didoakan di depan matanya, katakanlah uang jatuh dari sorga. Uang jatuh dari sorga, nomor serinya sama nggak? Kalau nggak sama berarti jago yang menjatuhkan dari sorga, nomor serinya bisa beda. Itu maksud saya Inang Amang. Karena itu dalam masa penantian ini jangan buru-buru, terakhir saling membangun dan saling menolong. Dan ini penting sekali untuk kita. Karena di saat seperti ini ada saja yang putus asa, ada saja yang bilang saya nggak punya harapan hidup lagi. Dan kita lihat bahwa kesehatan mental perlu sekali Inang Amang di masa seperti ini, kesehatan mental, ketahanan mental. Karena di tengah berbagai tantangan, resesi global, Inang Amang resesi mulai kita rasakan ya, dolar mulai naik. Ya kita agak terlambat nih. Di November ini dolar sudah naik. Di tengah-tengah perang dunia di mana-mana, di Timur Tengah sedang perang, di Ukraina masih berlanjut. Kita nggak tahu di mana lagi akan perang. Di tengah sulitnya dunia seperti ini orang masih perang, bisa jadi ada yang putus asa. Bisa jadi Inang Amang. Dan dalam hal-hal seperti itu, baiklah kita saling menguatkan dan saling menolong. Nah ini, Inang Amang, ini susahnya. Kadang kemarin ada teman saya, dosen, jadi bukan orang Batak gitu ya. Jadi ternyata perlu bukan orang Batak untuk memahami kekurangan kita juga. Dosen saya, teman saya ini orang Jawa. Saya bilang begini, orang Batak ini aneh kata dia. Kenapa saya bilang? Kenapa Mas? Iya, orang Batak ini sakit juga bersaing katanya. Kenapa? Ya jadi ceritanya, kami ada acara, lalu ada yang bilang, saya sudah pasang ring 1. Kan pidato dia, saya ring 1. Jadi tolong doanya. Datang orang lain, itu belum seberapa, ringku sudah 3 katanya. Jadi bersaing dalam rasa sakit. Kemarin hari apa ya? Hari Jumat malam saya bersama 2 preses lagi di Palangkaraya acara. Preses satu bilang, tabodo peho acara distrikmu tabodo pe. Mulohami ikon naik kapal dabah mengunjungi pulau-pulau benar kan? Kami harus naik kapal laut mengunjungi pulau-pulau. Tabodo pe. Mulo dabuho di lauti, bodo pe berenangin. Mulohami dah dong aspal naik turun gunung dabah. Masuk jurang, tor mate-mate doi sih kata gitu. Jadi ini lomba menderita preses ini dua-duanya. Saya bilang ya doamu, lomba menderita doa, masuk muna mentok songonon. Kita sedang lomba begitu. Makanya kalau anaknya berhasil, anakku berhasil, anakku lebih berhasil lagi. Kalau berhasil nggak apa-apa. Ini udah susah, lomba susah juga. Ya belum apa-apa susahmu ini, susahku ini udah begini. Itu makanya Amang perlu sekali kita punya saling membangun. Makanya ini juga kalau kita memberi harapan, kalau kita mengunjungi orang, beri harapan, jangan beri keputusasaan. Saya udah pernah dengar begini, orang lagi sakitnya lumayan parah gitu ya. Datang yang mengunjungi, kita doakan, yang mengunjungi ini
Ah ini agak sering nih kita bilang, mata neto hari adong nasongonon, saminggu tor mate lu katanya, dung saminggu tor mate lo katanya, ini lo, tor ipa buah muse kan, kayak ini nggak bohong, saya pernah khotbah waktu itu ayah saya masih sakit, ayah saya sudah meninggal. Ayah saya Mukhtar Pakpahan, jadi orang buruh dulu, Mukhtar Pakpahan SBSI. Jadi waktu itu ayah saya sakit, kami lagi obati sakit kanker gitu kan. Dia sih cerita, wah kami sedang bergumul mengobati kanker. Tapi puji waktu itu sempat sembuh 2 tahun dia bersih gitu ya, tapi sudah bersih sekarang. Lalu ada yang salah depan, itu Lamang. Bapak saya juga begitu, tapi sesudah itu datang lagi itu kan. Dan sudah meninggal bapak saya katanya. Iya, aduh maksud nih Bayon, mandok songo nih. Jadi abang, kalau inang abang besuk orang, jangan bilang, utada doa dong, nasongonon sahid na abang. Lewat 2 minggu do, jangan kayak gitu nah, tolong ini abang. Kalau tidak punya hal yang baik dibawa membesuk orang, jangan besuk orangnya. Jangan. Itu makanya ada orang nggak mau dibesuk karena didengerin begitu-begitu, pusing dia. Begitu datang amang tahe, amang tahe, amang tahe, amang tahe. Dia bukannya tenang mahamu, tetangnya aku tutu hatta dadong na sotar patu-patu hatta gitu kan. Ini bilang amang tahe, amang tahe, amang tahe. Sabar madah. Nggak usah begitu Nawang. Kalau kita nggak bisa membawa semangat, kalau nggak bisa membawa harapan dalam masa kesusahan, kita tahu semua orang susah, jadi jangan saling menjatuhkan. Itu betul-betul nasihat itu. Masa penantian pertolongan Tuhan bukan membuat kita saling menjatuhkan. Kadang-kadang kita lakukan ini nggak sadar juga, nggak sadar karena kebiasaan. Jadi Nawang hati-hati gitu. Hati-hati. Dan ini juga sebabnya dalam menanti kedatangan Tuhan, kita selalu punya semangat karena kita selalu punya harapan. Karena itu Inamang untuk menutup khotbah ini, ingatlah bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Kiamat itu pasti. Akhir dunia itu pasti. Tapi nggak usah putus asa. Kalau berakhir dunia ini, toh kita sama-sama pergi kok. Nggak usah jual rumah, nggak usah minum racun, nggak usah jadi berputus asa. Tetapi ini peringatan juga, masih lama Tuhan akan datang, belum tentu. Sewaktu-waktu Tuhan bisa datang kembali melalui berbagai cara. Karena itu Inang berjaga-jagalah, saling menguatkanlah, hiduplah seperti biasa, seolah-olah Tuhan memang akan datang dan kita siap kapan saja Tuhan memanggil kita. Tidak ada yang tahu waktunya, Inang. Tidak ada yang tahu waktunya. Berjaga-jagalah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk berjaga-jaga dan saling mendukung dalam masa penantian ini, agar kami betul-betul Tuhan saling mengingatkan, saling mendukung, saling membawa harapan. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk menanti pertolongan Tuhan, sertai mereka agar mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mereka mendapatkan berkat sehingga mereka selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun pernikahan, Bapak Freddy Evangelista Purba, Ibu Yuniasih Berutu, Bapak Mengerbang Parasian Siregar, Ibu Agnes Siska Arlina Hasibuan, Bapak Triono Pardamaian Manurung dan Ibu Melana Siahaan, serta Bapak Lambok Manupak Situmorang dan Ibu Indi Antika Pangaribuan. Tuhan sertai Amang dan Inang dalam keluarga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau menguatkan mereka, biarlah mereka hidup sebagaimana mereka tahu bahwa hari Tuhan sudah dekat, dan mereka terus saling mengasihi, mereka terus saling menghargai,
Karena tahu sewaktu-waktu Tuhan bisa saja memisahkan mereka melalui berbagai hal. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami semua, menguatkan pasangan ini menjadi berkat, sehingga mereka langgeng menjadi kakek dan nenek sampai maut memisahkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Parida Suryanti Dolok Saribu, Boy Ansdika Sihombing, Gianluigi Ezra Timothy Manalu, Johan Trimulia Sinurat, Bapak Edi Supriyatno Tinambunan, Ibu Malianti Silalahi, Ibu Nefrijana Lumban Tobing, dan Ibu Friska Manalu. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam kehidupan mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka betul-betul mensyukuri setiap nafas yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan, kami semua menggunakan hidup kami untuk menjadi berkat bagi yang lain, memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk gerejamu ini, Tuhan sertai dalam berbagai pelayanan ke depan, sehingga kami selalu siap dalam pengharapan, saling menguatkan, menanti kedatangan hari Tuhan. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.